Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desrin Mebagi, salah satu dosen pada program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Integrated Reading and Writing for Edutainment sebagai salah satu bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya bidang pengajaran. Mata kuliah Integrated Reading and Writing for Edutainment merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan di semester 2 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS dan kode mata kuliah yaitu A04241006. Mata kuliah ini didesain untuk melatih keterampilan membaca dan menulis mahasiswa, meliputi kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan mengevaluasi jenis, generic structure, dan language features, serta menghasilkan teks dengan koherensi, kohesi, dan kesatuan yang baik secara menyeluruh dan kontekstual. Mata kuliah ini mengkaji dua jenis teks, yakni problem solution dan naratif yang disajikan dalam berbagai bentuk model dan strategi pembelajaran yang meliputi diskusi, discovery learning, case method, dan team-based project. Adapun capaian kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis teks dengan mencerminkan kerjasama, tanggung jawab, dan kecermatan dan ketelitian. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan generic structures dan language features teks dengan mencerminkan kerjasama, tanggung jawab, kecermatan, dan ketelitian. Yang ketiga, mahasiswa mampu membandingkan dua teks, problem solution dan naratif teks, dengan mencerminkan kerjasama, tanggung jawab, ketelitian, dan kecermatan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat teks, problem solution, dan naratif dengan mencerminkan kerjasama, tanggung jawab, kecermatan, dan ketelitian. Selanjutnya, terkait materi pembelajaran, pada mata kuliah ini terdapat 8 topik atau materi yang harus dipelajari dan dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama, membaca teks problem solution. Yang kedua, analisis teks generic structures. Yang ketiga, analisis teks language features. Yang keempat, menulis teks problem solution. Yang kelima, membaca teks naratif. Yang keenam, analisis teks generic structures. Yang ketujuh, analisis teks language features. Dan yang terakhir, menulis teks naratif. Berikutnya, mode perkuliahan atau sistem pembelajaran. Mata kuliah Integrated Reading and Writing for Edutainment menggunakan mode perkuliahan luring atau offline yang dilakukan dengan tatap muka langsung di dalam kelas. Untuk metode pembelajaran, ada 4 metode yang digunakan. Yang pertama, metode discovery learning, di mana mahasiswa secara aktif terlibat untuk menemukan konsep, prinsip, atau pengetahuan baru melalui eksplorasi, penyelidikan, dan pemecahan masalah. Yang kedua, metode diskusi yang melibatkan mahasiswa bertukar pikiran melalui diskusi untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, case method merupakan metode pembelajaran berbasis kasus nyata yang mendorong mahasiswa menganalisis, berdiskusi, dan mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Dosen berperan sebagai fasilitator yang menyajikan kasus dan memandu diskusi, sementara mahasiswa berperan aktif dalam mengevaluasi masalah, mengemukakan pendapat, dan merumuskan solusi berdasarkan teori dan logika. Yang keempat, team-based project.
Metode pembelajaran berbasis proyek yang dikerjakan secara berkelompok untuk menyelesaikan tugas atau masalah tertentu. Dalam metode ini, dosen berperan sebagai pembimbing dan evaluator yang memberikan arahan, memantau proses kerja tim, serta menilai hasil akhir. Sementara itu, mahasiswa berperan aktif sebagai anggota tim yang bekerja sama, berbagi tugas, mengelola proyek, dan menyusun solusi atau produk akhir secara kolaboratif. Berikutnya, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Interaksi antara dosen dan mahasiswa terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, interaksi pada pertemuan di kelas. Dosen dan mahasiswa berinteraksi langsung selama perkuliahan di dalam kelas, di mana dosen menyampaikan materi dan mahasiswa berpartisipasi dengan bertanya serta menjawab pertanyaan atau berdiskusi. Yang kedua, pada saat diskusi kelompok, dosen memfasilitasi diskusi kelompok di mana mahasiswa berkolaborasi dan berbagi pemahaman mereka tentang suatu topik. Yang ketiga, feedback dan penelitian. Dosen memberikan umpan balik dan penilaian kepada mahasiswa mengenai tugas mereka. Dan yang terakhir, konsultasi. Dosen dan mahasiswa berinteraksi dalam sesi konsultasi pribadi di mana mahasiswa bertanya tentang materi dan tugas mereka. Yang terakhir, terkait sistem penilaian. Jenis tugas atau tes yang diberikan adalah dalam bentuk tes formatif, tes menulis, dan proyek. Tugas yang diberikan ada yang bersifat mandiri dan ada juga yang kelompok. Untuk bobot penilaian, 45% untuk case method, 45% untuk proyek, dan 10% untuk partisipasi di dalam kelas. Selanjutnya, khusus untuk tulisan dan proyek mahasiswa dinilai berdasarkan beberapa komponen, yaitu ketepatan generic structure dan language features, ketelitian, dan kecermatan dalam menulis. Baik, itulah tadi pemaparan saya terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Integrated Reading and Writing for Edutainment. Selanjutnya akan ditampilkan video rekaman pembelajaran mata kuliah tersebut yang dilakukan secara tatap muka langsung di dalam kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Good morning everyone. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, first of all, I'd like to say welcome to our integrated reading and writing for edutainment. This is our second meeting, ya. So guys, ini untuk diingat teman-teman. Okay, thank you. So today, our integrated reading and writing for edutainment, we will continue our material from last meeting. Do you still remember what we have discussed in the previous meeting? Yes. So what we have discussed in the previous meeting? Kinds of narrative text. What are they? Folk tales, legend, myth, fable. Okay, short story. Thank you very much. So today we will continue our material. It is still about narrative text, but we will swim deeply about the generic structure and the language features used in narrative text. Jadi kalau pekan kemarin kita sudah mendiskusikan tentang jenis-jenis dari narrative text. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang fungsi generik pada narrative text.
Oke, sebelumnya Mem akan menunjukkan kepada teman-teman tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini Mem ambil dari RPS ya, RPS yang sudah Mem tunjukkan pada pertemuan sebelumnya. Seperti ini. Jadi program learning output atau biasanya disebut dengan capaian pembelajaran lulusan, teman-teman bisa baca bahwa setelah mengikuti perkuliahan hari ini, lulusan mampu menguasai pengetahuan kebahasaan, kesusastraan, dan lintas budaya, serta mampu menggunakan pengetahuan tersebut secara terintegrasi dan kontekstual setara tingkat post-intermediate dan advance dengan memanfaatkan teknologi informasi secara tepat serta mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, dan nilai-nilai ketadulakuan. Oke, and then course learning outcome atau capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Teman-teman kita bisa lihat bersama-sama mampu membedakan generic structures dan language features teks dengan mencerminkan kerjasama, tanggung jawab, kecermatan, dan ketelitian. Kemudian lebih detail lagi, sub CPMK-nya yang diambil pada pertemuan ini yaitu sub CPMK 7, mahasiswa mampu bekerja sama dalam menganalisis generic structures, naratif teks dengan teliti, cermat, dan penuh tanggung jawab. That's why I told you that in this meeting we are going to analyze the generic structure in a narrative text. Untuk indikator, teman-teman, coba diperhatikan indikator ketercapaian pembelajaran pada hari ini, yaitu ketepatan dalam membedakan generic structure dalam narrative text dan ketepatan dalam menganalisis generic structure dalam narrative text. Alright. Jadi kita akan berbicara banyak tentang naratif hari ini, tentang generic structure atau struktur generiknya. Jadi pada paragraf naratif itu tidak hanya dalam satu paragraf itu tidak memiliki fungsi-fungsinya. Setiap paragraf itu memiliki fungsi generik ya, atau struktur generik. Baik. Here are the generic structure of narrative text. There are 4 generic structures of narrative text. The first one is orientation or introduction. So if we talk about the orientation in a narrative text, it includes the introduction of a paragraph of a story. I mean the introduction of a story. The purpose of orientation is to introduce the characters, setting, consists of time and place, and the situation. Example, once upon a time, there was a brave girl named Aina who lived in a small village. Jadi kalau teman-teman melihat ada kalimat once upon a time, misalnya cerita Cinderella. Once upon a time, cerita Snow White diawali dengan once upon a time, itu artinya paragraf tersebut adalah orientation dari cerita tersebut atau perkenalannya. Bisa ya? Oke, and then complication or problem. The purpose of complication is to present a conflict or problem that the main character must face. Example, one day a dragon appeared and threatened the village. Jadi kalau tadi orientation itu adalah perkenalan dari ceritanya atau dari kisah tersebut, kalau complication itu adalah problemnya. Coba kalau teman-teman ingat, kira-kira kalau cerita Cinderella, complication-nya, problemnya kira-kira yang mana? Kalau Cinderella, problemnya kira-kira? Oke, pas di jam 12 malam, ya,
Pas jam 12 malam sepatunya ketinggalan satu ya. Jadi itu adalah complication untuk cerita Cinderella. And then the third one is resolution or solution. The purpose of resolution is to show how the problem is resolved or is overcome, either happily or tragically. Example, Aina bravely fought the dragon and saved her village. Ini biasanya like akhirnya, endingnya dia kayak gimana? Apakah dia happy ending ataukah dia sad ending? Take for example, di kisah Cinderella, dia kan happy ending. Pada akhirnya sang pangeran itu bertemu dengan Cinderellanya. Oke, itu resolutionnya atau solutionnya. And then the last one, the last structure is reorientation or coda. It is an optional. So if it is optional, it may exist or may not exist. Jadi yang poin keempat ini teman-teman, kalau nanti teman-teman ditugaskan untuk menulis naratif teks, nomor 4 ini opsional. Boleh ada, boleh juga tidak ada, ya. Untuk reorientation itu sendiri, the purpose of reorientation or coda is to give a moral message or reflection at the end. For example, since that day, Aina was remembered as a hero who taught everyone the meaning of courage. Jadi kalau yang keempat ini tujuannya untuk memberikan pesan-pesan moral. Kesimpulannya ya, jadi biasanya kalau dongeng tentang binatang-binatang, ya, cerita ini mengajarkan kepada kita untuk tidak serakah, untuk peduli pada sesama, untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi itu di bagian reorientation atau coda. Di sini boleh ada, boleh tidak ada. Jadi teman-teman dicermati kembali, ada 4 generic structures of narrative text. Ada orientation, ada complication, ada resolution, ada reorientation. Okay? Alright, to make us more understand about this narrative text, we will see an example, the legend of the golden mango tree. Ada yang bersedia untuk membaca satu paragraf? Oke, Putri, please. Once upon a time, in a quiet village reserved between twin hills, there lived a poor but kind farmer named Lono. He lived with his only daughter, Sari, who was known throughout the village for her generous heart and beautiful voice. Every morning, they worked on their small piece of land and shared whatever little they had with neighbors in need. Okay, thank you, Putri. So, please take a look on the left side. There is a small orientation. Jadi, teman-teman diperhatikan paragraf pertama itu di contoh ini adalah orientation. Ada yang tahu ciri khas dari orientation yang bisa teman-teman lihat dari paragraf ini? Once upon a time. Jadi dia memperkenalkan waktu, ya. Kemudian memperkenalkan place juga. Ada enggak place di sini? So, which one? Okay, in a quiet village. Ya, itu adalah tempat. So, in the orientation, it present the setting, time, and place. Look at that, once upon a time, and also the place in a quiet village. There is also an introduction of the character, pengenalan karakternya. Coba, siapa karakternya di sini? Siapa? Lono and okay, good.
So in orientation, it presents the setting, both time and place, and also the characters. In this example, the characters are Lono and Oke, baik teman-teman. Karena kita sudah melihat contoh, sekarang memang akan memberikan salah satu atau menunjukkan salah satu cerita rakyat. Ini adalah cerita rakyat di salah satu suku di Sulawesi Tengah yang sudah ditranslate ke bahasa Inggris. Jadi buku ini atau buku teks ini adalah hasil luaran dari penelitiannya Mem bersama tim beberapa waktu yang lalu. Nah, ini Pamona Folktales. Jadi cerita-cerita rakyat yang berasal dari suku Pamona, ya. Kita akan melihat, kita akan practice reading. We are going to practice our reading. Teman-teman akan baca, kemudian akan menganalisis yang mana orientation, yang mana complication, yang mana resolution, and yang mana reorientation. Jadi kita akan ambil salah satu cerita, yaitu Tando Duwangko. Kira-kira kalau dua paragraf ini masuk ke struktur yang mana? Struktur generik yang mana? Yang this one. Now if you cross Lake Poso and this story is a reminder. Dia masuk ke reorientation. Kenapa bisa reorientation? Because we can get the moral message in that. So, do you find any moral message in these paragraphs? Yes. Which one? The story is a reminder for us to be energetic and living life, and raise awareness for the animals around us. Oke, thank you. Jadi pada cerita Tando Duwangko ini ternyata dia memiliki reorientation, ya. Dia memuat pesan moral yang ada atau diletakkan pada paragraf terakhir. The story is a reminder for us to be enthusiastic and diligent in living life and to raise awareness for the animals around us. Okay, that's good. So this is the orientation. Nah sekarang yang ini paling pasti semuanya tahu ya. Once when grandma was sewing, a cat sat beside her. Kira-kira ini apa? Orientation, very good. So this is the introduction. Why do you say that this is the introduction? Once, kemudian apa lagi? In ancient times. Jadi ada keterangan waktu, once, dan in ancient times. Oke. Nah, sekarang teman-teman sudah memiliki gambaran tentang generic structure. Bagaimana sih generic structure itu? Bahwa kalau orientation itu berisi introduction, pengenalan. Baik itu pengenalan waktu dan tempat, ataupun pengenalan karakter. Di sini ada karakternya ya. Apa dan siapa karakternya di sini? Grandma and cat. Jadi cat juga bisa jadi karakter. Ya, oke. So in this paragraph there is an introduction of the time, the place, and then the characters, grandma and cat. Teman-teman lihat, ini adalah pengenalannya. Di mana, siapa, apa yang berperan pada kisah tersebut. Kemudian masalahnya di sini. Masalahnya itu adalah grandma yang malas. Dia malas ya. Kita lihat konfliknya di sini. Ada seorang nenek yang malas, sedang menjahit, tiba-tiba jarumnya jatuh, dan menyuruh seekor kucing untuk mengambil jarumnya. Jadi pada zaman dahulu dikisahkan bahwa manusia dan hewan itu bisa berinteraksi layaknya manusia dan manusia. Ini masih masuk masalah atau konflik.
Kemudian, this is the conflict too. Suddenly there came a downpour accompanied by storm, winds, lightning, and thunder, and an earthquake which finally drowned Tando Duangko. Sampai di sini dia complication atau konfliknya. Baik, teman-teman, do you have any question? Ada pertanyaan terkait apa yang sudah kita diskusikan pada saat ini? Do you have any question? Is it clear for you? Yes. Okay. If it is clear, Ma'am will show you the conclusion. Ma'am akan memberikan summary atau kesimpulan dari materi apa yang sudah kita diskusikan pada pertemuan saat ini. Generic structure seperti pada tabel berikut. Ma'am sudah sediakan pada tabel. Jadi ada 4 generic structure pada narrative text, yaitu orientation, complication, resolution, and reorientation. Teman-teman bisa lihat, bisa baca fungsinya apa untuk setiap struktur generic tersebut. Di orientation introduces character and setting, and then complication presents the conflict or problem. Resolution solves the problem, while the reorientation wrap up or moral message or moral value of the story. Okay. And now I'm going to inform you what you are going to do right after this. We have read the materials, we have read the folktale, we have discussed about the generic structure of a narrative text. Now we move to the individual assignment. Nah, write a local folktale from your hometown, then identify the generic structures of it. Tentunya teman-teman di sini berasal dari suku yang berbeda-beda, right? Minggu depan kita akan bahas semua cerita yang teman-teman sudah tulis. Teman-teman akan membaca di depan one by one, ya? Okay. Do you have any question? No, ma'am. Alright. So if you don't have any question, I think that's all for today. Thank you very much for your participation. I hope to see you next week. Please stay healthy and be happy. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning.